Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Putri dalam program Poster Asik, podcast eksklusif bareng kantor cabang Gresik. Di sini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik, membahas terkait BPJS Kesehatan Online dan BPJS Keliling. Halo Mbak Yati, gimana nih kabarnya? Halo juga Mbak Putri, saya sapa dulu ya Sobat JKN. Halo Sobat JKN, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Baik, lagi sibuk apa nih Kak Yati? Untuk kesehariannya kan saya memang sebagai koordinator frontliner, jadi ya kesibukannya seputar di area layanan di kantor cabang. Pelayanan dengan peserta gitu ya, betul. Mbak Yati ya di bawah. Oke, baik, terima kasih Mbak Yati atas kehadirannya di sini. Kita akan membahas terkait pelayanan BPJS online dan BPJS keliling. Nah, Mbak Yati nih, apa sih Mbak Yati terkait BPJS Kesehatan Online ini yang mungkin bisa dibagikan ke sobat-sobat CKN? Ya, baik. Saya sebelum membahas detail tentang BPJS Kesehatan Online, kita review dulu ya, Mbak Putri ya, terkait apa saja sih kanal pelayanan BPJS Kesehatan itu. Jadi kita itu ada dua kanal, yaitu kanal pelayanan tatap muka dan kanal non tatap muka. Jadi di sini untuk yang sudah familiar dengan masyarakat, mungkin yang kanal pelayanan tatap muka ya Mbak Putri ya. Jadi kayak pelayanan di kantor cabang, kemudian kita juga ada BPJS 1 yang ada di fasilitas kesehatan, kemudian ada juga pelayanan mall, pelayanan publik, serta kanal non tatap muka. Jadi yang non tatap muka ini ada BPJS Kesehatan Online termasuk. Di dalamnya juga ada mobil JKN, kemudian ada layanan Care Center 165, kemudian kami juga ada BPJS yang terbaru, yaitu ada namanya Aman JKN. Jadi banyak sekali ya betul. Pelayanannya. Jadi kalau bisa diketahui Sobat CKN ini pelayanannya tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, tetapi bisa melalui online juga. Dan juga banyak sekali, tidak hanya seperti Aman JKN tadi ataupun Pandawa seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh Sobat CKN untuk pelayanan secara online. Nah, Mbak Yati, ini untuk BPJS Kesehatan secara online ini sudah diterapkan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik ini mulai kapan? Iya, jadi kalau di regulasinya itu kan mulai April ya Mbak Putri ya. Kemudian di Gresik kita mulai implementasi di bulan Mei 2024. Jadi kita mulai di daerah Bunga, kita gunakan sebagai piloting. Setelah itu di BPJS Kantor Cabang Gresik kan itu punya daerah yang di wilayah di luar kepulauan ya. Jadi mulai bulan Juni kita menerapkan pelayanan BPJS Kesehatan Online di daerah Pulau Bawean. Jadi sudah merambah ke Pulau Bawean terkait BPJS Kesehatan Online ini ya Mbak Yati ya. Nah, kalau pelayanan sendiri nih, pelayanannya apa saja nih yang bisa dimanfaatkan melalui BPJS Kesehatan Online ini Mbak Yati? Ya, jadi untuk Sobat JKN di sini pelayanan BPJS Kesehatan Online itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan pelayanan di kantor cabang. Jadi untuk pelayanan administrasi itu hampir semua bisa kita layani, termasuk permintaan informasi serta penyampaian pengaduan. Mungkin ada Sobat JKN yang ada kendala dengan kartu JKN-nya ketika mau berobat atau terkendala dengan pembayaran, itu juga bisa kita sampaikan ya, disampaikan pada saat pelayanan BPJS Kesehatan secara online. Wah, jadi nggak hanya pelayanan untuk kartu JKN saja, tapi pengaduan atau misalnya ada layanan terkendala di rumah sakit seperti itu ya Kak Yati. Nah, itu juga bisa disampaikan pengaduannya melalui BPJS Kesehatan secara online ini. Begitu. Nah, di mana nih peserta JKN dapat memanfaatkan BPJS Kesehatan online ini Mbak Yati? Iya. Jadi untuk pelayanan BPJS Kesehatan Online, memang untuk saat ini kita bekerja sama dengan
perangkat desa, Mbak Putri. Jadi perangkat desa, kemudian satuan kerja ataupun di instansi itu nanti apabila terdapat warga yang memang aksesnya itu jauh mau ke kantor, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ataupun meluangkan banyak waktu hanya untuk sekedar mungkin mau daftar keluarganya ataupun mau memperbaiki data kartu JKN-nya. Jadi nanti mungkin kalau warga atau sobat JKN yang membutuhkan pelayanan BPJS Kesehatan online dapat merapat ke perangkat desa setempat. Jadi nanti kalau memang warga yang membutuhkan itu banyak, maka nanti dari pihak perangkatnya bisa berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Begitu juga sebelum nanti dari perangkat desa itu menyampaikan pengajuan, kita juga akan mengajukan kerjasama dengan kecamatan ataupun perangkat desa setempat. Oh, jadi di wilayah desa-desa di Kabupaten Gresik ini, Gresik dan Lamongan. Oh, Gresik dan Lamongan sudah bekerja sama seperti itu dengan BPJS Kesehatan online. Jadi masyarakat lebih dimudahkan terkait hemat waktu, juga hemat biaya, tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Kalau misal daerahnya ini jauh dari tempat tinggalnya seperti itu. Betul sekali, Mbak. Betul. Jadi untuk wilayah Lamongan itu yang sudah kita sudah sukses menjalankan itu di daerah pesisir, jadi di Paciran, di daerah Brondong kan memang aksesnya sangat jauh ya, betul harus sekali. menempuh beberapa jam untuk harus ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, jadi memang masyarakat ini khususnya peserta JKN terbantu dengan adanya layanan BPJS Kesehatan online ini seperti itu, betul sekali. Baik, untuk nih sobat JKN juga perlu tahu terkait berkas apa aja nih yang akan disiapkan oleh sobat-sobat JKN untuk memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan online ini, Mbak Yati. Iya, baik, terkait berkas yang harus disiapkan di sini sama saja ya sobat JKN dengan berkas yang mau dibawa kalau misalkan pengajuannya di kantor cabang. Jadi kayak mau pendaftaran baru ini ya, mau mendaftar baru atau mau menambahkan anggota keluarga sebagai peserta mandiri, maka yang disiapkan adalah kartu keluarga dan buku tabungan. Kalau misalkan tidak punya buku tabungan, mungkin di HP-nya ada aplikasi Shopee, ada Gojek, itu kan hampir semua masyarakat sudah memiliki ya, Mbak Putri ya. Jadi bisa menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftarkan di e-commerce. Kemudian untuk yang segmen kayak pekerja penerima upah seperti pegawai swasta, itu nanti untuk pelaporannya sebenarnya bisa juga melalui HRD perusahaan, tetapi misalkan ada yang membutuhkan segera, karena kalau HRD biasanya kan nanti dikolektif dulu baru dilaporkan, itu juga bisa melengkapi berkas kartu keluarga. Begitu. Jadi kalau membutuhkan layanan yang cepat, nah ini bisa dimanfaatkan untuk BPJS Kesehatan online ini. Iya, betul sekali, betul. Putri. Jadi peserta JKN ini tidak harus datang ke kantor, tapi bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan online untuk sobat-sobat JKN semuanya. Nah, ini bagaimana nih caranya sobat-sobat JKN ini agar bisa memanfaatkan layanan BPJS secara online ini, Kak Yati? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, Pak Putri ya. Jadi terkait bagaimana sih caranya? Yang pertama, kalau misalkan memang yang bersangkutan ini bukan sebagai karyawan ataupun bekerja di suatu instansi, maka bisa merapat ke kelurahan setempat. Oh, jadi yang sudah dijelaskan tadi, betul. Untuk merapat ke perangkat desa di desanya masing-masing seperti itu. Jadi sobat-sobat JKN yang membutuhkan untuk BPJS Kesehatan online, yuk datang ke perangkat desanya masing-masing, nanti bisa dibantu oleh petugas perangkat desanya untuk nanti BPJS. akan kita jadwalkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada jadwalnya ya, Mbak Yati. Betul. Ya, karena kan memang di wilayah kantor cabang Gresik ini meliputi Gresik dan Lamongan. Jadi nanti kalau memang sudah banyak yang mengajukan ataupun terjadwalkan, nanti akan kita buatkan jadwal sesuai dengan yang sudah kita sepakati dengan perangkat desanya. Oke. Untuk saat ini nih Kak Yati, daerah mana saja nih di wilayah Kabupaten Gresik dan Lamongan yang sudah menjalankan BPJS Kesehatan online ini? Ya, jadi untuk saat ini yang paling banyak untuk wilayah Gresik adalah wilayah Bawean. Jadi Pulau Bawean itu, jadi saya tuh juga
sempat terharu. Ada peserta yang dia itu menangis, Mbak Putri. Jadi ketika kita pelayanan BPJS Kesehatan online, dia menangis karena sebelumnya ketika dia mau daftar, kemudian mau perubahan data itu butuh waktu biasanya minimal 3 hari. Iya, benar. Dan biayanya pun tidak murah ya kan, harus beli tiket penyeberangan ke Gresik. Ternyata dengan adanya inovasi pelayanan BPJS Kesehatan online ini sangat membantu untuk warga yang di Pulau Bawean. Betul sekali. Kemudian, jadi nggak harus naik kapal dulu. Iya, betul begitu, sekali Mbak Putri. Belum lagi kalau ada ombak tinggi ya. Iya, betul. Kapalnya nggak beroperasi Iya, jadinya. betul. Kemudian untuk di wilayah Dukun juga sudah ada dan di wilayah Bunga juga. Seperti itu. Baik, selain BPJS Kesehatan online ini juga dikenal BPJS Keliling nih Mbak Yati. Iya. Nah, apa sih Mbak Yati bedanya terkait BPJS Kesehatan secara online ini dengan BPJS Keliling? Iya, baik Mbak Putri. Mungkin sebelum perbedaannya kita persamaannya ya. Jadi sebenarnya untuk persamaan dari BPJS Kesehatan online dan BPJS Kesehatan Keliling ini adalah sama-sama untuk menjemput bola. Jadi di sini tujuan kita adalah mendekatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Jadi sebelumnya yang masyarakat butuh itu harus ke kantor, kita adanya inovasi BPJS Kesehatan online dan keliling ini kita menghampiri masyarakat sesuai dengan wilayah yang membutuhkan. Seperti itu. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, di sini kalau perbedaannya kan kalau online yang menggunakan media online, jadi menggunakan video conference nanti yang dibantu oleh perangkat desa apabila pelayanannya di kantor desa atau apabila pelayanannya melalui Satker nanti berarti melalui instansinya. Instansi masing-masing. Kalau BPJS Kesehatan, BPJS Keliling kita nanti akan datang menggunakan ada namanya mobil BPJS Keliling juga. Jadi masyarakat sobat-sobat JKN ini sama-sama terbantu dengan adanya program BPJS Kesehatan online dan BPJS Keliling ini. Iya, seperti betul itu sekali ya, Mbak Putri. Jadi yang BPJS Kesehatan online ini kita masyarakat nggak perlu datang-datang ke kantor, Betul. tapi cukup dengan menggunakan atau datang ke perangkat desanya. Betul. Sedangkan BPJS Keliling ini kita yang menghampiri di desanya. Betul. Seperti itu ya Mbak Yati. Oke. Nah, kalau pelayanannya nih, pelayanan apa saja yang bisa dilayani dengan menggunakan BPJS Keliling ini, Mbak Yati? Ya, jadi pada prinsipnya untuk pelayanannya sama dengan BPJS Kesehatan online, jadi Mbak Putri. Jadi sama juga dengan di kantor cabang. Jadi kayak pendaftaran, secara administrasi itu semuanya bisa diakomodir. Kemudian penyampaian informasi serta pengaduan. Oh, jadi hampir permintaan sama informasi dan jadi. pengaduan. Cuma memang untuk yang belum bisa kita akomodir di BPJS Kesehatan online maupun keliling adalah apabila ada peserta yang membutuhkan rekonsiliasi. Jadi misalkan nih ya, ada pelaporan keluarga yang meninggal. Misalkan meninggalnya di bulan Januari 2024, ternyata baru sempat melaporkan karena ada jadwal BPJS Keliling di bulan Oktober. Dengan demikian kan ada tagihan yang harus disesuaikan. Nah, itu memang untuk saat ini kami belum akomodir karena harus Pesertanya sendiri atau keluarganya yang datang untuk pembuatan kelengkapan administrasinya di kantor cabang. Tapi selain pelayanan untuk rekon iuran ini, Betul. bisa Semuanya dilayani untuk BPJS Kesehatan online maupun BPJS Keliling. Iya, betul sekali Mbak Putri. Baik. Bagaimana nih caranya sobat-sobat CKN ini bisa juga untuk memanfaatkan pelayanan BPJS Keliling ini, Mbak Yati? Iya, jadi untuk BPJS Keliling kita juga bekerja sama dengan perangkat desa karena memang untuk saat ini kita banyak berkoordinasi ya dengan desa karena kan memang desa yang paling tahu kebutuhan dari masyarakat sekitarnya. Jadi nanti kita juga membuat jadwal jadi Mbak Putri. Jadi untuk BPJS Kesehatan online dan keliling karena kita memiliki wilayah Gresik dan Lamongan untuk pelayanannya kita buatkan jadwal. Jadi nanti kalau memang di suatu daerah itu banyak warga yang membutuhkan pelayanan BPJS keliling ya nanti akan kita jadwalkan. Seperti itu. Sesuai dengan jadwalnya di masing-masing desa. Betul seperti sekali itu, Mbak Putri. Baik, tadi sudah banyak nih dijelaskan oleh Mbak Yati terkait BPJS Kesehatan online dan BPJS Keliling. Nah, ini terkait pelayanan yang tadi sudah diberikan ataupun pelayanan online apa saja yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, untuk Sobat JKN tidak terasa di penghujung acara kita hari ini, mungkin ada closing statement yang disampaikan oleh Kak Yati kepada sobat-sobat JKN. Baik, untuk Sobat JKN,
apabila membutuhkan pelayanan administrasi, permintaan informasi ataupun pengaduan, untuk saat ini tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor cabang. Karena kami banyak kanal layanan yang non tatap muka. Jadi mungkin yang pertama adalah melalui Pandawa. Karena kita tahu ya, semua masyarakat saat ini pasti memiliki gadget. Betul. Jadi gadget itu bisa digunakan untuk kanal layanan Pandawa. Kemudian selain itu, kalau memang ada penjadwalan di desa atau wilayah tersebut untuk BPJS keliling dan BPJS online, BPJS Kesehatan online dan BPJS keliling, warga juga bisa memanfaatkan kanal layanan tersebut. Terakhir, kalau memang kanal online tidak bisa, aduh saya gaptek gini Mbak, atau mungkin memang tidak ada yang bisa membantu, ya memang dengan mungkin tetap kita layani kalau peserta datang ke kantor cabang. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Kalau misalnya memang terpaksa tidak ada yang membantu dari keluarga, bisa untuk sobat-sobat JKN ini untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk pelayanan secara tatap muka, begitu ya Mbak Yati. Sekali, Mbak Baik. Terima kasih Mbak Yati sudah menemani kita pada hari ini, sudah sharing terkait pelayanan BPJS Kesehatan online dan juga BPJS keliling yang tentunya bermanfaat sekali bagi peserta JKN. Nah, bagi dulur-dulur sobat JKN, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi baru bagi sobat-sobat JKN. Jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube, dan TikTok kami @infojkngresik untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate. Baik, kita akhiri untuk hari ini. Saya tutup dengan pantun. Ke pasar kiri beli gorengan. Cakep. Jangan lupa beli buahnya. Cakep. Buat seluruh sobat JKN, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Putri. Saya Yati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.